Sahabat entrepreneur, jumpa lagi di episode kali ini. Salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas topik lanjutan dari video saya sebelumnya, sekaligus menjawab pertanyaan para subscriber, yaitu topik kali ini adalah cara menabung untuk orang yang berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah. Jadi, sebelum saya lanjutkan episode kali ini, tidak ada salahnya Anda tonton dulu video saya sebelumnya, yaitu 3 cara menabung. Ya. Nah, di situ saya membahas cara pertama itu adalah tentang bagaimana menabung melalui logam mulia, kemudian yang kedua properti, yang ketiga adalah menabung saham. Nah, di sini saya akan membahasnya dengan lebih detail. Dan tentunya supaya menambah wawasan dan saya spesifikasikan untuk Anda yang berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan. Ya, ini juga mungkin cocok bagi karyawan, juga cocok bagi para pengusaha-pengusaha kecil yang tentunya Anda mempunyai penghasilan di bawah 10 juta rupiah satu bulannya, baik itu keuntungan atau hasil perputaran bisnis Anda memiliki profit di bawah 10 juta. Nah, di sini saya akan membahas dulu yang pertama adalah menabung saham. Nah, menabung saham. Nah, menabung saham di sini banyak yang bertanya, Pak, menabung saham itu bagaimana? Ya, tentu ini masih agak asing di Indonesia. Pemerintah pun barusan memulai program ini baru sekitar tahun yang lalu. Ya, jadi tentu masih asing di telinga Anda menabung saham. Dan tentunya masih bagi orang dengar kata saham itu masih banyak kontroversi. Dianggap saham itu adalah perjudian lah. Saham itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama lah dan sebagainya lah ya. Saya tidak akan membahas itu. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana sebenarnya saham itu pada konotasinya adalah Anda memiliki perusahaan. Ya, jadi sebetulnya saham itu Anda jangan berpikir yang aneh-aneh, tetapi Anda memiliki perusahaan. Jadi sekarang kalau misalkan usaha itu sudah dijualkan ke publik, ya Anda bisa memiliki sahamnya, Anda bisa memiliki usahanya juga. Contoh seperti jalan tol, perusahaan gas, ya, kemudian perusahaan properti, perusahaan pertambangan, ya, dan banyak macam. Ya, saya di sini tidak akan membahas lebih detail, tetapi saya di sini cuma membahas tentang bagaimana cara Anda bisa menabung itu sebagai seorang investornya atau sebagai seorang penabungnya, bukan sebagai trader. Ya, saya ulangi, trader itu adalah orang yang bermain saham ya atau berdagang saham, jual beli enggak seperti itu. Tapi dari sudut pandang investor, saya ulangi lagi. Investor itu Anda menabung. Jadi kalau Anda setiap bulan ada uang lebih, Anda tabung, kunci sudah enggak usah dilihat. Ya, enggak usah dilihat perkembangannya naik atau turun, enggak usah dilihat. Nah, jadi kemana Anda menabung saham? Saya jawab melalui video ini. Anda harus pergi ke perusahaan sekuritas. Saya ulangi, sekuritas ya. Di sana Anda akan diajarkan bagaimana cara membuka rekening saham dan sebagainya. Nah, Anda sekarang dengan modal cuma 2-3 juta rupiah saja Anda sudah bisa membeli saham ya atau menabung saham. Dan Anda konsisten itu setiap bulan itu sangat luar biasa. Jadi itu yang pertama ya. Nah, kalau misalkan Anda mau bertanya lebih jauh tentang saham ya Anda bisa konsultasi di situ. Di perusahaan sekuritas akan ada rekomendasi saham-saham apa yang baik untuk dibeli, ya itu biasanya nama sahamnya adalah blue chip ya. Blue chip itu apa, nanti Anda konsultasikan di sana ya. Saya tidak akan membahas karena Anda silahkan konsultasi saja di perusahaan sekuritas. Poin yang saya ingin sampaikan adalah menabungnya, kunci penghasilan Anda. Nah, yang kedua adalah saya membahas soal yang namanya properti. Nah, saya tidak tahu apakah di desa Anda atau di kota Anda, adakah properti yang bisa dicicil dengan cuma 1 juta rupiah satu bulan? Ya, saya kurang tahu. Tapi sekarang di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, itu sudah ada beberapa apartemen bisa dicicil 1 juta per bulan. Dan itu sudah ada model skemanya, dan itu juga termasuk salah satu jenis cara menabung yang baik menurut saya. Ya, karena dengan Anda 1 juta, Anda bisa memiliki 1 unit apartemen. Ya, itu sesuatu yang sangat baik menurut saya. Dan tentunya Anda juga harus tahu bagaimana kualitas developer tersebut. Ya, jadi kalau di kota Anda belum ada, ya saya mungkin sarankan mungkin tidak rekomendasikan. Karena properti itu Anda bisa miliki kalau dengan jumlah uang yang sangat besar. Atau penghasilan Anda jauh di atas 10 juta rupiah. Ya, dan jadi 2 cara yang di atas, ini saya sangat sarankan kalau Anda punya penghasilan di atas 10 juta,
sebaiknya Anda mau membeli cash atau membeli apa itu juga nggak masalah. Tetapi kalau Anda tidak mau membeli cash, Anda mau menabung dengan angsuran dan sebagainya, nah, dua cara ini bisa dipakai. Tetapi yang dari dua ini yang di atas yang saya paling rekomendasikan adalah cara yang ketiga, yaitu apa? Menabung logam mulia. Nah, saya terus terang baru-baru ini saya berusaha saja mendapatkan informasi di Indonesia. Dulu waktu saya masih kecil, saya taunya kalau menabung logam mulia itu identiknya dengan apa? Emas ya. Emas itu salah satu bagian logam mulia. Logam mulia cukup banyak, ada seperti kayak berlian ya dan sebagainya, batu-batu dan sebagainya. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini logam mulia itu dalam bentuk emas. Kenapa emas? Karena emas itu menurut saya itu adalah suatu logam mulia yang sudah terbukti ya dari zaman ribuan tahun yang lalu sampai sekarang nilai ketahanannya itu cukup baik. Nah, emas itu sendiri, tetapi yang saya tahu dahulu waktu saya kecil, emas itu tidak bisa dibeli dalam bentuk cicilan ya, karena emas itu harus dibeli dalam bentuk langsung satu bongkahan ya, mungkin 100 gram kah, 1 kilogram kah dan sebagainya. Dan itu jumlah uangnya besar sekali, seperti Anda membeli properti. Dan akhirnya orang berpenghasilan 10 juta sepertinya sangat sulit memiliki emas dalam bentuk langsung bongkahan. Anda mungkin akhirnya membeli dalam bentuk apa? Perhiasan. Nah, saya sih tidak rekomendasikan membeli atau menabung dalam bentuk perhiasan. Saya tidak rekomendasi. Kenapa? Kalau perhiasan itu nanti nilai valuasinya akan menurun. Tetapi kalau Anda membeli dalam bentuk logam mulia, bongkahan, itu yang sangat rekomendasi. Tapi pertanyaannya satu, uangnya nggak ada, bagaimana bisa beli bongkahan emas? 10 gram aja nggak mampu, 100, apalagi 100 gram atau 1 kilo. Nah, baru-baru ini saya kebetulan mendapatkan informasi dari sebuah BUMN yang mungkin cukup terkenal di Indonesia, yaitu namanya Pegadaian. Ya, di sini saya tertarik dengan brosurnya, nabung 5.000 bisa jadi emas. Dan yang ini investasi emas bisa beli masa depan. Saya pertama merasa aneh, Pegadaian itu bukankah Anda menggadaikan sesuatu? Tetapi belakangan Pegadaian mungkin melihat satu peluang bahwa Indonesia itu pangsa pasarnya sangat besar dan tentunya dengan uang kecil cuma Rp5.000 Anda bisa memiliki emas. Caranya gimana? Nah, Anda bisa nabung dengan bentuk seperti ini. Ya, ini kebetulan sangat luar biasa lagi, yaitu Pegadaian Tabungan Emas nama produknya. Di mana Anda dengan cuma Rp6.000 Anda bisa beli emas 0,01 gram ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi itu meskipun, dan bagusnya lagi di dalam tabungannya ini, Anda tidak, saldonya itu bukan dalam bentuk rupiah, tapi saldonya dalam bentuk berapa gram emas yang sudah Anda tabung. Nah, jadi kalau penghasilan Anda di bawah 10 juta rupiah dari 3 instrumen tadi, sangat saya rekomendasikan jenis yang ketiga. Tapi kalau Anda punya penghasilan di atas 10 juta rupiah satu bulan, Anda bisa letakkan di tiga-tiganya, saya tidak masalah. Ya, jadi kalau di bawah 10 juta, ini yang paling saya rekomendasikan. Dan ini produk yang baru diluncurkan tahun 2016 kemarin. Dan akhirnya ini sangat bagus sekali, karena apa? Karena membuat Anda disiplin, mencicil dan menabung emas. Akhirnya kalau Anda cuma menabung 0,01 setiap bulan, ya Anda punya untung berapa, punya income berapa, tabung. Ya, Anda bisa 100.000, 200.000, 1 juta, tidak masalah. Akhirnya kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Dan akhirnya Anda bisa memiliki 10 gram emas. Akhirnya Anda bisa memiliki 100 gram emas. Bukan mustahil Anda bisa memiliki 1 kilogram emas. Nah, kenapa emas? Karena emas ini saya punya 3 alasan. Yang pertama adalah mengapa Anda harus menabung emas atau logam mulia. Yang pertama, kita cek harga emas, Anda lihat di sini. Tahun 2000 itu per gramnya itu cuma 70.000 sampai 80.000 rupiah. Dan sekarang di tahun 2017, data yang terakhir yang saya tahu, harga emas itu sempat menyentuh 560.000 rupiah. Itu berarti kenaikannya itu 8 kali lipat. Kalau kenaikannya sampai 8 kali lipat, bisa Anda bayangkan bahwa valuasi atau ketahanan emas itu sangat tinggi. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, emas itu sangat liquid. Ya, liquid itu mudah dicairkan. Jadi kalau Anda butuh uang sewaktu-waktu, misalnya untuk pesta pernikahan lah, atau untuk anak sekolah lah, dan sebagainya, kebutuhan Anda sehari-hari, itu bisa dicairkan sewaktu-waktu. Kalau Anda menabung yang lain seperti kayak properti dan sebagainya, itu tidak liquid. Jadi tidak seketika bisa Anda pasarkan. Dan yang ketiga adalah bisa dicicil mulai 6.000. Nah, terus terang yang ketiga ini sesuatu yang sangat luar biasa dan baru-baru aja ada selama 1 tahun belakangan. Jadi rekomendasi saya, 3 cara menabung yang benar dari video saya sebelumnya, dan sekarang 3 cara menabung untuk Anda yang di bawah penghasilan 10 juta, ya saya sangat menyarankan Anda sebaiknya investasilah yang logam mulia, ya. Jadi selamat menabung,
Semoga ingat penghasilan saya di sini saya memperjelas bahwa menabung itu yang bisa membuat Anda kaya raya. Dan saya mau garis bawahi bahwa saya di sini bukan foto model atau brand ambassador dari Pegadaian, tidak. Ya, jadi Pegadaian ini murni karena saya lihat produknya ini bagus, jadi saya sangat rekomendasikan. Saya tidak ada rekomendasi ataupun mendapatkan fee sedikit pun dari Pegadaian untuk saya promosikan produknya, tidak sama sekali. Tapi karena saya lihat ini sangat membantu dan membangun masyarakat Indonesia, maka saya sangat rekomendasikan. Oke? Dan bila Anda menyukai channel seperti ini, silakan Anda klik like dan bisa memberikan komen-komen yang positif di bawah. Saya dengan senang hati membacanya. Dan jangan lupa subscribe, berlangganan, dan tentunya setiap video terbaru Anda akan mendapatkan informasinya. Sukses untuk Anda, selalu salam hebat luar biasa.